Hai teman-teman, kalian pasti sudah tidak asing dengan media sosial kan? Nah, melalui tulisan ini, saya ingin menyampaikan bahwa apa saja yang bisa kita lakukan dengan media sosial. Segala sesuatu itu akan lebih bermakna bila kita tahu tujuannya kan? Nah, dari sudut pandang penulis, tujuan bermedia sosial ini adalah untuk menambah interaksi dengan teman-teman dan keluarga. Penulis menjelaskan media sosial dari sudut pandang politik. Kemudian, untuk dampak media sosial terbagi menjadi dua bagian, ada positif dan negatif. Positifnya, kita dapat menyuarakan aspirasi kita dengan mudah melalui media sosial. Masyarakat bisa dengan bebas menyuarakan aspirasinya melalui kehidupan demokrasi. Untuk negatifnya, banyak netizen yang menyuarakan argumennya tanpa etika. Ujaran fitnah, hoaks, hasutan sering kita temui dalam kehidupan demokrasi digital. Di sini, masyarakat harus bisa menyaring sendiri informasi dengan berpikir kritis. Nah, faktor pendidikan dan lingkungan sangat mempengaruhi bagaimana seseorang itu berpikir. Jadi, apa sih yang bisa kita lakukan untuk media sosial? Kembali lagi ke tujuan kita bermedia sosial. Apakah untuk mencari teman atau relasi, menyuarakan kehidupan demokrasi, membentuk citra diri atau panjat sosial, atau bahkan memancing keributan. Nah, semua ini kembali ke diri masing-masing. Harapan penulis adalah kita bisa dengan bijak menggunakan media sosial. Tulisan ini ditulis dengan struktur opini karena banyak menunjukkan dari sudut pandang pribadi. Selanjutnya kami juga mendiskusikan artikel generasi milenial golput. Kenapa bisa? Secara keseluruhan, artikel ini mendeskripsikan tentang internet yang menjadi salah satu penyebab anak muda golput dan menjadi sarana hoaks tentang para calon pemimpin. Artikel ini berisi tafsiran penyebab anak muda golput, dikarenakan mereka tidak merasakan langsung dari bergantinya sebuah kepemimpinan. Evaluasi atau isi dari artikel ini menceritakan hoaks yang tersebar dari berbagai persepsi. Pada artikel ketiga yang berjudul Narasi Damai Jurnalis Warga, di mana artikel ini membahas tentang di era modern ini, kita sudah mudah mengakses informasi melalui berbagai macam media. Salah satunya adalah media digital. Literasi digital adalah kemampuan seseorang mendapatkan konten, berpikir kritis, memilih yang baik dan benar, lalu membagikannya kepada orang lain. Nah, dengan adanya literasi digital, setiap orang dapat memiliki kebebasan opini serta menyatakan pendapat. Struktur artikel ini berjenis tulisan journalistic feature yang berisi teras, isi, dan penutup. Bagian teras dalam artikel ini adalah descriptive leads. Struktur teks pada bagian pembukaan menceritakan tentang cerita serta biografi singkat mengenai kehidupan tokoh bernama Soeharti. Selanjutnya, pada bagian isi mengandung fitur deskriptif. Teks menjabarkan beberapa opini serta fakta dengan tingkat observasi yang cukup tinggi. Dan pada bagian penutup, pada artikel ini termasuk ke dalam penutup tanpa penyelesaian. Cerita berakhir dengan mengambang, biasanya sebagai cara penulis agar pembaca merenung dan mengambil kesimpulan sendiri. Akhir kata kesimpulan dari ketiga artikel yang telah kami baca, ketiganya memiliki perbedaan dalam struktur teks. Namun, dari hasil analisis kelompok kami dengan artikel yang berjudul Generasi Milenial Golput, kok bisa dengan artikel Narasi Damai Jurnalis Warga Memiliki kesamaan dalam struktur penulisannya, yaitu struktur tulisan journalistic feature.